Oke, nah kita sama-sama ya buka ya. Hari ini kita akan bahas saudara ya. Mungkin saudara akan setuju dengan saya ya. Sebuah ayat yang paling terkenal di dalam kitab Filipi. Atau bahkan mungkin ayat ini tuh adalah ayat yang paling terkenal di seluruh Alkitab saudara ya. Kalau saudara tuh sering lihat stiker-stiker di mobil tentang ayat Alkitab. Atau saudara suka punya teman itu yang suka tato ayat Alkitab. Itu kemungkinan besar itu pasti ayat ini saudara. Yaitu Filipi 4 ayat 13. Ya, tapi kita akan baca sama-sama dari ayat 10 saudara ya. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Saya akan baca ayat yang 10 sampai 11. Kita semua akan baca bersama-sama ayat yang ke-12 dan 13. Oke saudara? Kita siap ya, demikianlah firman Tuhan. Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Apa ini maksudnya? Nanti saya akan jelaskan konteks dari ayat ini. Ya, ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku, garis bawah ini baik-baik saudara ya, telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12 dan 13 kita baca bersama-sama dengan keras ya. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 lebih keras sama-sama satu lagi. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah sekali lagi saudara ya, Filipi 4 ayat 13 ini adalah salah satu ayat Alkitab yang paling terkenal saudara ya. Nah kalau saudara tuh suka olahraga seperti saya, maka saudara akan tahu ayat ini tuh paling banyak dipakai atlet-atlet saudara ya. Nah itu yang paling kiri itu pemain American football terkenal namanya Tim Tebow. Ya dia adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Ini suatu saat dia tuh masuk ke final Super Bowl saudara ya. Matanya tuh dikasih stiker tulisannya Filipi 4:13 saudara ya. Nah atau yang tengah ini kalau saudara suka bela diri seperti saya, ini adalah seorang UFC fighter terbaik sepanjang masa, namanya John Jones saudara ya. Dan dia juga adalah seorang Kristen. Nah dia itu sangat terkenal punya tato ikonik di dadanya, yaitu Filipi 4 ayat 13. Atau yang sebelah paling kiri ini saudara, itu ada pemain basket yang terkenal. Ada yang tahu di sini sepatunya siapa? Pemain basket yang salah satu yang paling terkenal. Kalau KU2 itu banyak fansnya itu saudara ya, yaitu Stephen Curry, ya Golden State Warriors. Nah dia tuh suka sekali ayatnya itu ditulis, sepatunya itu ditulis ayat-ayat Alkitab gitu ya. Nah ini salah satu yang paling sering dia tulis itu ada ditulis Filipi 4:13 tuh, I can do all things through Christ. Nah Filipi 4 ayat 13 ini saudara, selain dia ini adalah ayat paling terkenal di Alkitab, namun sayangnya saudara ya, menurut saya itu termasuk ayat yang juga paling sering disalahartikan atau disalah mengerti. Nah banyak orang itu mengartikan Filipi 4:13 itu seperti ini. Bersama Kristus, aku tuh pasti bisa melakukan segala sesuatu. Contoh, aku bisa menang final pertandingan ini. Makanya atlet banyak pakai ayat itu. Kalau artis pakai tato itu dia artinya gini, aku bisa menjadi selebriti yang terkenal. Jadi platinum selling records gitu ya. Wah, aku bisa mencapai impianku, aku bisa mencapai visiku. Tidak sepenuhnya salah saudara punya pemikiran seperti itu, tentu saja baik. Kalau saudara punya optimisme yang sehat, yang positif bersama-sama dengan Tuhan, tentu saja baik. Tapi makna sebenarnya dari ayat ini, itu bukan seakan-akan kita ini bisa melakukan segala sesuatu dengan Kristus. Tapi lebih seperti ini saudara, kita bisa menanggung segala sesuatu keadaan yang terjadi di dalam hidup kita, baik kemenangan maupun kekalahan, baik kekurangan maupun kelimpahan, baik keadaan suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, aku tetap bisa menanggung semuanya itu dan tetap melayani komitmen mengikut Yesus bersama-sama dengan Yesus. Nah itu adalah makna utama dari ayat ini dan itu yang akan kita sama-sama pelajari dengan dalam hari ini. Nah saya akan mulai dengan ini saudara ya. Saudara ini sesuatu yang mungkin saudara itu sering dengar dari saya, terutama kalau saya yang sering khotbah di tempat ini ya. Saya tuh sering banget mengulang statement ini. Saya pengen memulai dengan statement ini saudara. Bahwa iman Kristen itu adalah iman yang realistis terhadap kenyataan
kehidupan. Kalau saudara perhatikan di ayat 12 tadi ya saudara ya. Paulus itu enggak sugar coating. Saudara tahu istilah sugar coating ya saudara ya. Seakan-akan kekristenan itu kue ulang tahun yang dikasih gula yang manis, cantik, dekorasi yang cantik. Seakan-akan hidup kekristenan itu adalah sebuah kehidupan tuh yang ada unicorn, ada pelangi, ikut Yesus semuanya itu wah berjalan di atas awan gitu ya saudara ya. Nggak ada penderitaan, terbebas dari masalah, terbebas dari tragedi. Tapi itu bukan yang kita lihat di sini. Kalau saudara itu baca Alkitab saudara dengan sungguh-sungguh, termasuk ayat yang baru kita baca ini, Alkitab itu sangat jujur dengan realitas kehidupan saudara. Bahwa di dalam kehidupan ini ada kelimpahan, ada kekurangan. Ada kelaparan, ada kekenyangan. Ada suka, ada duka. Ada peristiwa yang menyenangkan, ada tragedi kehidupan. Ada masa saudara itu mendapatkan sesuatu yang baik. Ada masa saudara itu kehilangan hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara. Sehingga di ayat 12 ini Paulus dengan jujur sebagai gembala yang bertanggung jawab. Saya garis bawahi kata bertanggung jawab ya. Dia tidak memberikan kepada jemaatnya sebuah versi kekristenan yang PHP. Tetapi sebuah versi kekristenan yang secara jujur dan realistis memberikan kepada kita, this is the reality of life. Bahwa apa? Paulus berkata seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan. Kata tahu di situ ya saudara ya, itu bukan tahu secara teori. Tapi tahu karena dia itu pernah mengalami. Jadi kalau bisa saya kasih versi terjemahan Anthony Pribudi, kurang lebih Paulus itu berkata seperti ini. Aku tahu rasanya kekurangan. Aku tahu rasanya kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, gak ada yang baru buat aku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Perhatikan baik-baik saudara. Paulus menjadi seorang gembala yang bertanggung jawab dengan tidak mengajarkan kekristenan yang manis-manis saja kepada jemaatnya. Sebaliknya, mempersiapkan jemaatnya terhadap realita kehidupan ini. Bahwa mengikut Yesus atau bahkan melayani Yesus tidak semerta-merta membuat kehidupan kita kebal terhadap penderitaan. Perhatikan saudara, Paulus ini siapa? Paulus ini teladan iman, betul? Paulus ini bukan contoh seorang Kristen yang buruk saudara, bisa ngerti ya. Paulus ini sedang tidak bilang sama kita kayak gini, I am a bad example of Christian. Saya ini orang Kristen yang jelek ya, jangan contoh saya ini karena saya orang Kristen yang jelek, saya mengalami kekurangan, saya mengalami kapan. Bukan, Paulus sedang mengajar dan sedang menulis surat ini sebagai seorang teladan iman. Kalau saudara ingat beberapa minggu yang lalu bahkan Paulus tuh ngomong ikutlah aku, teladani hidupku seperti aku meneladani Yesus, ikutlah jalanku. Jadi sebagai seorang teladan iman, seseorang yang benar-benar mengikut Yesus, mentaati Yesus, melayani Yesus, Paulus berkata bukan berarti hidup kita akan mulus dan mudah. Dan bahkan kalau kita ingat minggu pertama kita belajar kitab Filipi, waktu kita belajar konteks cerita kitab Filipi, Paulus nulis surat Filipi dari mana saudara? Dari penjara. Di saat-saat dia menunggu hukuman mati diputuskan terhadap dirinya, dia nulis surat yang penuh dengan sukacita ini. Nah, kenapa ini penting? Perhatikan baik-baik saudara ya. Ini bagian penting saudara, jangan lupa ini. Kenapa pemahaman ini begitu penting dan kenapa saya tuh sering mengulang-ulang kalimat ini dan kebenaran ini? Karena ini saudara. Saudara sadar gak sih? Salah satu bantu sandungan terbesar dalam iman kekristenan itu adalah pemahaman yang keliru bahwa iman adalah cara untuk kita luput dari penderitaan. Saudara, kalau saudara punya pemahaman yang keliru tentang iman Kristen, saudara akan berkata seperti ini. Kok bisa ya? Orang yang baik, beribadah, ke gereja, pelayanan, kok bisa orang baik yang seperti itu mengalami hal seperti itu? Saudara sering dengar kata-kata seperti ini? Atau orang yang berkata seperti ini, aku gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Aku gak mau percaya Tuhan-Tuhan lagi. Kenapa? Aku percaya Tuhan Yesus, hidupku malah susah. Saudara pernah dengar orang yang seperti itu? Atau seperti ini saudara, aku udah doa, udah melayani, udah ngasih perpuluhan, udah melakukan segalanya. Tapi Tuhan juga tidak menjawab doaku. Saudara sering dengar seperti itu? Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang yang punya iman Kristen, cuman punya pengharapan bahwa
Tuhan itu hanya melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip baik dan enak di dalam kehidupannya. Apa saudara? Imannya tidak kuat. Imannya akan kandas. Imannya akan mengalami batu sandungan. Kenapa? Karena dia punya pemahaman bahwa berkat dari Tuhan itu hanya hal-hal yang enak dan baik di dalam kehidupannya dia. Nah itu kenapa kita harus terus-menerus memahami ini. Dan saya harus terus-menerus mengulang kenyataan ini. Kenapa? Sebagai seorang pemimpin dan gembala yang bertanggung jawab. Saya harus mempersiapkan kepada saudara. Untuk saudara itu punya iman Kristen yang realistis. Kalau Paulus, tadi kita udah belajar, Paulus teladan iman aja menderita. Itu Paulus saudara. Bagaimana dengan teladan iman kita yang sejati? Yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita sendiri. Kalau memang dia adalah manusia sempurna yang hidup di dunia ini untuk kita meneladani kehidupannya. Kira-kira di dalam kehidupan Yesus lebih banyak hal enak atau penderitaan saudara? Loh bahkan Tuhan kita aja turun ke dunia ini untuk menderita dan mati. Masa kita bisa expect kita hidup di dunia ini tidak menderita lebih daripada Tuhan dan Juru Selamat kita? Oh enggak saudara. Nah jadi yang pertama kita harus realistis bahwa iman kekristenan adalah realistis. Sebaliknya kita harus pahami ini. Bahwa justru kelimpahan dan kekurangan itu adalah ujian untuk menunjukkan siapa Tuhan kita yang sebenarnya di dalam kehidupan ini. Nah sehingga di ayat ke-13 Paulus tuh pengen nunjukin kepada kita dan pengen menekankan kepada kita akan siapa dan bukan apa. Perhatikan baik-baik saudara ya. Siapa dan bukan apa yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup Paulus. Yaitu Paulus berkata seperti ini. Tadi kan dia bilang ya, aku tahu rasanya kelimpahan, aku tahu rasanya kekurangan, aku pernah lapar, aku pernah haus. Bahkan kalau Paulus mau nulis lebih panjang, aku tahu rasanya dilemparin batu, dicambuk, kapal karam, ditolak, dikhianati, ditinggalkan semua orang. Aku tahu rasanya semuanya itu. Aku pernah mengalami semuanya itu. Namun segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sehingga Paulus sudah ngomong kayak gini saudara ya. Bagi Paulus, sukacita kehidupannya. Ingat ya, kitab Filipi ini belajar tentang apa saudara? Sukacita. Tentang bagaimana kita memiliki sukacita yang dalam kehidupan ini. Sukacita yang bukan cuma perasaan. Yang saudara keluar dari gereja, saudara merasa happy. Begitu saudara di parkiran, saudara diserempet orang langsung hilang sukacitanya. Bukan itu saudara ya. Tapi sukacita yang solid, sukacita yang kuat. Yang sukacita itu tidak bergantung pada keadaan kehidupannya. Baik di dalam keadaan kelimpahan, kekurangan, baik atau buruk, suka atau duka. Paulus bisa tetap melayani Tuhan dan gerejanya sepenuh hati dengan sukacita yang sama. Nah, kemampuan seperti inilah yang membuat Paulus itu mampu untuk menghidupi dan memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah sehingga gini saudara, perhatikan baik-baik saudara, perhatikan baik-baik. Kita tidak akan benar-benar bisa memenuhi panggilan hidup kita saat kehidupan kita tuh masih dikontrol oleh keadaan kita. Nggak bisa saudara. Kalau ada di antara saudara ya, hari ini konsep saudara itu mengikuti Yesus, itu masih sangat tergantung dengan mood, perasaan, dan keadaan saudara. Saya kasih tahu, saudara tidak akan pernah bisa mengikuti Yesus. Yang saudara sedang lakukan, itu adalah saudara itu berharap Yesus yang ikut hidup saudara. Halo? Renungkan ini saudara. Kalau konsep saudara itu mengikut Yesus itu masih sangat tergantung dengan keadaan, mood, dan situasi hidup saudara. Apakah kita bisa benar-benar yakin Yesus itu adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita? Oh no. Yang terjadi sebenarnya kita ini masih Tuhan dan Raja atas hidup kita sendiri. Dan kita berharap Yesus yang ikut kita. Nah sehingga refleksi yang pertama saudara. Coba renungkan baik-baik dalam kehidupan ini. Apakah komitmen kita kepada Tuhan masih sangat tergantung pada mood dan keadaan kita? Oh kalau perasaan baik, kalau pas hidupku baik, oke aku mau pelayanan. Kenapa kok udah lama gak baca Alkitab dan gak doa? Susah pulang sampai rumah tuh mood udah jelek pastor. Situasi rumahku tuh tidak memungkinkan untuk aku berdoa dan membaca Alkitab. Oh gitu ya. Berarti ayatnya Paulus tadi itu cuma dalam hal kelimpahan dan kenyang doang saudara.
kekurangan dan laparnya dihilangin. Di tipek, di Alkitab di tipek. Gak bisa. Ikut Tuhan di dalam keadaan jelek, susah. Gak bisa. Saudara bisa mengerti ini, bisa refleksi saudara. Apakah komitmen kita kepada Tuhan masih sangat dipengaruhi oleh mood dan keadaan. Sehingga di sini kita harus sadar saudara ya. Bahwa ternyata kalau kita mau jujur terhadap diri kita dan terhadap hati kita. Kelimpahan dan kekurangan. Keadaan lapar dan kenyang. Itu pada akhirnya akan menunjukkan siapa Tuhan kita yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Siapa yang sebenarnya itu mengambil posisi raja dan Tuhan atas kehidupan kita. Siapa yang menjadi kendali utama dalam kehidupan kita. Siapa yang menjadi pegangan utama dalam kehidupan kita. Siapa penentu kehidupan kita. Siapa yang menjadi dasar kekuatan dan kehidupan kita. Apakah mood, perasaan, keadaan, cuan, uang, situasi ekonomi, kenyamanan kita, pengakuan dan sebagainya, ataukah benar-benar kita bisa berkata, no. Di dalam segala situasi dan keadaan, itu semua tetap sama. No kompromi. Gak ada bedanya, baik dalam hal kelimpahan maupun kekurangan, kelaparan maupun kenyang. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap Tuhan, Tuhan tetap Raja atas kehidupanku. Nah, sehingga refleksi yang berikutnya, saudara. Ini kita harus sama-sama benar-benar bisa tanyakan dan jawab sama hati kita. Serius, saudara. Serius. Kalau saudara itu mau punya kekuatan hidup yang sejati, saudara itu harus bisa menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Di dalam hati saudara. Yaitu ini. Apa atau siapa sumber kuat kita yang sebenarnya? Dalam masa kekurangan. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami masa kekurangan itu artinya masa gak enak, masa sulit, masa penderitaan dalam kehidupan saudara. Tanyakan ini saudara sama diri saudara, apakah Anda menjadi hancur dan putus asa? Apakah kita menjadi kehilangan pegangan hidup? Apakah kita menjadi kompromi dengan panggilan Tuhan atas hidup kita? Masa kekurangan akan menunjukkan keadaan hati saudara yang sebenarnya. Masa kekurangan akan menunjukkan siapa sumber kuat dan Tuhan yang sebenarnya dalam kehidupan saudara. Tapi ingat, ujiannya bukan pada hanya waktu kurang saudara. Buat saudara yang hari ini bisnisnya lagi lancar, lagi buka sana buka sini, cuannya lagi banyak, saudara ya, rekening lagi tebel, dalam kelimpahan. Ingat ini saudara, ingat ini. Apakah kita melupakan Tuhan? Melupakan Tuhan itu maksudnya gimana, Pastor? Dulu waktu kurang, waduh doa, baca Alkitabnya luar biasa. Begitu lagi semuanya lancar, seakan-akan nih saudara. Tentu aja saudara gak mungkin ngomong sama gembala komsel saudara. Pak saya lagi lupa Tuhan nih, pasti enggak saudara ya. Gak ada satupun orang Kristen tuh yang ngomong kayak gitu, saya lagi lupa Tuhan. Enggak, tapi saudara akan tahu. Saudara bangun pagi seakan-akan udah gak butuh Tuhan lagi. Dulu kalau kerja, saudara, aduh Tuhan berkati pekerjaanku. Saudara kutip ayatnya Musa itu ya, aku tidak akan berlangkah maju kalau engkau tidak menyertai aku. Waduh Tuhan, begitu diberkati, boro-boro doa saudara. Setiap hari ya udah jalan aja karena dalam diri saudara, saudara yakin saudara bisa melakukan itu sendiri. Ya itu definisinya lupa Tuhan saudara. Kalau lagi sakit, bangun tidur pasti doa, aduh Tuhan kalau bukan karena anugerahmu aku gak akan bisa hidup. Tapi kalau lagi sehat, sama mensyukuri anugerah Tuhan yang sama? Enggak saudara. Ya itu artinya lupa Tuhan. Apakah kita lupa Tuhan? Apakah kita jadi asik seperti yang tadi dibacakan di Call to Worship oleh Bu Kenny? Lebih asik dengan pemberian dan lupa terhadap sang pemberi. Kalau doa isinya cuman Tuhan minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Kita lebih asik mengejar pemberiannya daripada sang pemberi. Itu tes dalam kelimpahan. Jadi saudara ingat ya, dalam kekurangan maupun kelimpahan, dua-duanya adalah ujian dan tes kehidupan yang menyatakan keadaan hati kita yang sebenarnya. Siapa pemegang kehidupan kita yang sebenarnya. Nah saya akan tutup dengan implikasinya saudara ya. Implikasi kehidupan. Ada dua implikasi kehidupan, aplikasi praktikal dalam kehidupan yang kita bisa ambil dari ayat 12 dan 13 ini. Nah untuk aplikasinya kita mundur ke ayat 10 dan 11. Yang pertama ayat 10. Kita tidak lagi hidup, perhatikan baik-baik saudara. Kita tidak lagi hidup bergantung kepada orang ataupun barang. Implikasi yang pertama. Perhatikan di ayat 10.
Ayat 10, Paulus berkata seperti ini. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, kenapa Paulus ini ngomong seperti ini? Nah, kalau saudara ngikutin eksposisi seri Filipi ini dari pertama ya, kita pernah bahas, kalau nggak salah di minggu pertama atau kedua ya, saya pernah cerita kepada saudara, bahwa Paulus saudara, pertama-tama pada waktu dia itu masuk Roma, dia itu seperti celebrity pastor. Semua orang itu begitu mengagumi dia. Pengikutnya banyak saudara. Ya, jadi pada waktu dia di penjara, itu setiap hari itu ada yang datang ke penjara. Setiap hari datang, jenguk dia, masih dengerin dia ngajar. Bahkan dia di dalam penjara itu masih ngajar. Lalu orang mungkin kalau zaman sekarang ya, saya nggak tahu di zaman dulu ya, kan belum ada Gojek ya. Kalau zaman sekarang itu, wah jemaat ini ngirimin Gojek ini. Setiap hari makanan itu mungkin masih berlimpah gitu ya saudara ya. Tapi saya pernah ceritakan, jalan setahun, jalan 2 tahun, beberapa saat kemudian saudara, Paulus itu ditinggalkan oleh semua orang. Dan ingat, zaman dulu belum ada WhatsApp saudara ya. Jadi kalau sekarang mungkin orang perhatian apa enggak itu enggak kelihatan saudara. Kenapa? Karena gampang saudara. Pokoknya WhatsApp cuma bilang, I'm praying for you. Tapi sebenarnya dia doa buat saudara apa enggak juga saudara enggak tahu kan. Wah, aku perhatian sama kamu ya. Tapi dia benar-benar perhatian apa enggak, saudara enggak tahu ya. Tapi kalau zaman Paulus, enggak bisa kirim WhatsApp saudara. Jadi benar-benar saudara itu sendiri. Ditinggalkan, enggak ada surat yang datang, enggak ada orang yang datang. Beberapa tahun saudara mendekam di penjara, semua orang itu meninggalkan saudara. Nah, tiba-tiba saudara, ada sekumpulan orang gereja yang Paulus itu rintis, yang masih jadi satu-satunya jemaat itu yang care sama dia, yaitu jemaat di Filipi ini. Makanya Paulus itu berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu itu bertumbuh kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatian. Nah, perhatikan baik-baik saudara ya. Pada waktu saudara itu bisa mencukupkan diri saudara di dalam segala hal. Dan saudara itu menjadi tidak bergantung pada orang atau barang. Perhatikan baik-baik. Saudara itu akan tidak gampang kecewa sama orang. Saudara bergantung sama orang atau barang, I give you a good news. You will be disappointed sooner or later. Gak ada orang manapun yang bisa menyenangkan saudara selamanya, gak ada saudara. Ada kalanya, ada waktunya, ada masanya nanti saya, Pak Chandra, Pak Cucu, siapapun gembala komsel saudara, ya apalagi kita saudara ya, yang terdekat sama saudara aja suami atau istri setiap hari mengecewakan saudara. Tidak ada satu orang atau barang pun itu yang tidak akan pada akhirnya mengecewakan kita. Nah pada waktu hati kita ini tidak bergantung pada orang atau barang, saudara itu tidak akan meresponi dengan kekecewaan dan amarah. Kalau hati Paulus itu bergantung sama situasi pada orang dan barang saudara ya, kira-kira bunyi suratnya kayak gini gak saudara? Kalau kita nih ya hari gini nulis WhatsApp ya, kita akan bilang seperti ini, bukan aku sangat bersuka cita. Nanti saya akan bahas kalimat pertama itu penting saudara ya. Kita akan bahas seperti ini, maaf sudah telat kalau baru tanya sekarang. Benar saudara? Sedihnya udah 2 bulan lalu bro. Laparnya, tadi Paulus kan nulis dalam hal lapar dan kenyang. Paulus akan bilang, laparnya itu bukan sekarang, laparnya udah tahun lalu. Kamu baru kirim perhatian kamu sekarang. Kita akan bilang seperti itu. Tapi Paulus nggak kecewa. Perhatikan baik-baik saudara. Dan ini kuncinya. Paulus berkata seperti ini. Aku sangat bersuka cita. Tapi perhatikan baik-baik. Bersuka cita di dalam apa saudara? Bersuka cita di dalam apa? Dalam Tuhan. Jadi dengan kata lain Paulus berkata seperti ini. Ada pribadi yang memperhatikan aku, merawat aku. Ada pribadi yang memberikan kekuatan buat aku. Dan mungkin kadang pribadi ini tuh pakai orang-orang di sekitarku untuk memperhatikan aku. Tapi perhatianku tuh bukan bergantung sama orang-orang itu. Hatiku ini gak bergantung kepada alat-alatnya. Hatiku ini bergantung kepada satu pribadi yang aku yakin merawat dan memelihara aku lewat situasi apapun. Yaitu siapa saudara? Tuhan. Sehingga Paulus gak berkata, aku sangat bersuka cita karena kamu akhirnya. Enggak. Paulus berkata, aku bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Paulus tahu bahwa yang menggerakkan setiap orang dan barang itu tetap pada akhirnya adalah Tuhan. Yang berdaulat atas hidup kita dan memelihara hidup kita,
bukan orang lain saudara. Tapi adalah Tuhan sendiri. Pada waktu saudara punya hati seperti ini, saudara akan jadi punya ekspektasi yang realistis terhadap orang dan barang di sekitar saudara. Saya ulangi ya saudara ya. Pada waktu hati saudara punya kepenuhan sukacita di dalam Tuhan, saudara akan punya ekspektasi yang realistis terhadap orang-orang di sekitar saudara. Bahwa mereka bukan juru selamat saudara. Mereka bukan Tuhan atas hidupmu. Tetapi Tuhanlah satu-satunya yang selalu memelihara kita dan memberikan kekuatan kepada kita di dalam situasi apapun. Dengan kacamata sendiri seperti ini ya saudara, dengan kacamata seperti ini, saudara nggak akan gampang kecewa sama gembala saudara. Kecewa dengan GKM saudara. Kecewa dengan teman-teman komsel saudara. Kecewa dengan orang terdekat saudara. Karena saudara tahu, mereka semua ini juga adalah orang-orang yang punya pergumulannya masing-masing dan keterbatasannya masing-masing. Oleh sebab itu, lihat, perhatikan baik-baik. Satu, saudara jadi gak kecewa. Kedua, saudara jadi bisa mengapresiasi perhatian di atas pemberian. Perhatikan baik-baik saudara, ini penting. Paulus berkata seperti ini, aku appreciate kok. Aku bersuka cita dalam Tuhan karena kamu sudah kembali memikirkan dan merasakan tentang aku. Selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagi kamu. Pada waktu hatinya Paulus ini mulai jernih. Ingat ya, tidak punya ekspektasi yang berlebihan terhadap orang lain. Paulus jadi bisa mengapresiasi bahwa jemaat di Filipi ini memang memperhatikan Paulus. Tapi mereka sendiri pun punya situasi kehidupan dan pergumulan yang tidak memungkinkan untuk mereka itu bisa datang dan menolong Paulus. Nah saudara, gini ya saudara ya. Kalau saudara itu hatinya bergantung sama orang lain, saudara itu akan fokus terhadap apa yang orang lain lakukan kepada saudara, tapi saudara itu jadi buta terhadap pergumulannya orang lain. Suatu hari, ada orang yang pernah datang kepada saya, kaget saudara, karena saya kira orang ini tuh dekat sama saya ya, udah pelayanan dekat, gimana gitu ya saudara ya. Tiba-tiba dia tuh suatu hari itu marah, lalu berkata seperti ini, saya tidak pernah diperhatikan. Kamu gak pernah say hello sama saya. Waduh, say hello aja ternyata begitu pentingnya ya. Gak pernah merhatikan. Pada waktu di dalam kondisi susah ini gak ada yang tahu. Dalam hati saya saudara ya. Lah kalau gak dikasih tahu mana tahu gitu ya saudara ya. Tapi saudara tahu gak saudara ya. Kalau ada jemaat yang ngomong kayak gitu sama saya ya. Apalagi rekan sepelayanan itu ngomong sama gitu sama saya ya. Yang ada di pikiran saya, kalau saya ini boleh jujur. Kalau saya ini boleh jujur saudara ya. Ini kalau boleh curhat nih. Sama ini keluarga kan ya kita ya. Ini lucu-lucuan aja saudara ya. Saya itu kalau boleh terbersit dalam pikiran saya itu, saya itu akan tanya seperti ini. Lah emangnya kamu juga pernah nanya? Emangnya kamu tahu pergumulan saya? Emangnya kamu yakin pergumulan kamu itu lebih berat daripada pergumulan saya? Tapi saudara bisa tahu poin saya saudara. Orang yang selalu kecewa dan expect terhadap perhatiannya orang lain, biasanya itu matanya buta terhadap kebutuhannya orang lain. Saudara. Yang jadi fokus itu dirinya. Sampai dia itu lupa bahwa semua orang itu juga punya pergumulan dan punya permasalahan. Saya nggak bisa expect Martin dan Kobudi ini akan selalu ada buat saya jadi juru selamat saya. Kenapa? Ya karena mereka pun di rumahnya masing-masing juga mungkin punya pergumulan dan permasalahannya sendiri. Dan itulah yang Paulus lakukan. Dia nggak jadi pahit dan dia nggak jadi kecewa karena dia tahu bahwa jemaat di Filipi pun memperhatikan dia, tapi mungkin tidak ada kesempatan bagi mereka karena mereka pun punya pergumulan dan penderitaan yang mereka alami. Nah ini implikasi yang pertama saudara. Jadi saudara itu jadi bisa saling mengasihi satu sama lain dan punya ekspektasi yang realistis terhadap satu sama lain. Bahwa juru selamat kita, pemelihara kehidupan kita itu bukan manusia. Tapi lihat tuh, bersuka cita di dalam Tuhan. Nah yang kedua saudara, ini refleksi dulu. Apakah kita sering kecewa karena menaruh pengharapan yang berlebih terhadap orang atau barang? Ini serius saudara. Serius, apakah kita sering baper saat orang gak perhatikan kita, saat orang gak ngasih kita, saat kita gak mendapatkan apa yang kita mau. Ya, ini refleksi saudara. Nah berikutnya implikasi yang kedua, kita jadi bisa menyadari bahwa kunci kebahagiaan itu bukan kelimpahan, melainkan kecukupan. Saudara mungkin saudara sering dengar ya, apalagi kalau bahas Filipi 4, saudara sering dengar
kalimat ini. Tapi saya kasih tahu saudara, natur kita, default kita, otomatisnya kita tuh selalu ngerasa bahwa kebahagiaan itu hanya akan datang di saat kelimpahan. Selalu saudara. Kalau saudara mau jujur sama diri saudara, saudara itu pasti akan punya pemikiran tidak mungkin bisa bahagia di masa-masa kekurangan. Tidak mungkin. Nah di sini tuh Paulus berkata, kalau kamu mau bahagia, kuncinya itu bukan di saat kelimpahan. Melainkan pada waktu kita bisa belajar mencukupkan diri. Ayat ke-11. Kukatakan ini perhatian baik-baik ya. Paulus tadi kan bilang, ditinggalkan, semua orang gak ada yang merhatikan dia. Lalu dia bisa berkata sama jemaat di Filipi, aku bersyukur akhirnya engkau perhatian sama aku lagi. Meskipun kamu belum bisa ngasih apa-apa, karena gak ada kesempatan bagi kamu. Tapi Paulus berkata seperti ini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Loh padahal kenyataan kehidupannya kekurangan gak saudara? Iyalah kekurangan saudara. Nah tapi ini kuncinya. Paulus berkata, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Selama Anda belum bisa belajar untuk merasa cukup, Anda tidak akan pernah bisa merasa bahagia. Kalau saudara tidak cukup dengan 1 juta, saudara nggak akan cukup dengan 10 juta. Percaya saudara. Saudara nggak cukup dengan 10 juta, saudara nggak akan cukup dengan 100 juta. Saudara nggak cukup dengan 100 juta, saudara nggak akan cukup dengan 1 M. Percaya saya saudara. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Ada orang yang jauh lebih kaya daripada saya yang udah punya semuanya berkata seperti itu. Yaitu namanya Salomo. Nanti saya kenalin kepada saudara waktu kita ketemu di surga saudara ya. Saya akan kenalin kepada saudara. Bagaimana orang ini sudah memiliki segala sesuatu di akhir hidupnya. Dia berkata seperti ini. Kesia-sia. Ini orang udah punya semuanya saudara. Punya istri 300. Kalau di sini ada yang ngerasa nggak bisa happy karena 1 aja nggak dapat, Salomo 300. Lebih stres saudara. Ternyata Salomo nggak tahu apa yang kita rasakan. Ternyata 1 aja udah stres saudara ya. Jadi itu yang menyebabkan Salomo jadi gila dan teriak sia-sia. Enggak saudara. Ada pendeta yang lucu saudara bilang seperti ini. Coba Salomo tuh punya semua kekayaan tapi istrinya tetap 1. Dia nggak akan seperti itu saudara. Karena yang bikin stres bukan kekayaannya tapi istrinya. Benar Om Rudi ya? Enggak, jangan suami-suami jangan angguk-angguk. Istri saudara akan melihat gitu ya. Jangan. Ini jadi enggak konsen ini. Jadi fokus. Sekali lagi ikut seminar marriage ya minggu depan ya. Nah, waktu kita berkata, aku perlu uang sedikit lagi. Aku perlu naik jabatan 1 lagi aja. Aku perlu bikin bisnis 1 lagi aja. Aku perlu punya anak 1 lagi aja. 1 lagi baru aku akan bahagia. Percaya saya saudara, 1 lagi itu tidak akan pernah datang. Anda tidak akan pernah merasa cukup kecuali Anda merasa cukup itu sekarang. Kebahagiaan tidak pernah terdapat di depan. Kebahagiaan dan sukacita itu harus ada saat ini atau tidak sama sekali. Nah sekarang tapi gini saudara ya. Apa kuncinya yang bisa membuat merasa cukup? Karena di sini Paulus nggak seperti stoik yang mengajarkan stoikisme gitu ya. Bahwa yang penting merasa cukup. Setiap hari nyanyi-nyanyi di pinggir pantai dan berkata cukup. Enggak saudara ya. Apa yang bikin merasa cukup? Ya jawabannya adalah Kristus. Saudara harus menyadari secara penuh atau sampai kepada sebuah titik pengalaman dan pemahaman bahwa hidup benar di dalam Kristus dan Kristus di dalam Paulus. Dan Kristus mengasihi Anda secara sempurna dan Kristus berdaulat dalam kehidupan Anda secara sempurna. Dengan kata lain seperti ini, saudara tahu secara teologi maupun secara afeksi bahwa Kristus cukup bagi saudara. Baru saudara bisa bersuka cita seperti Paulus dengan berkata, aku bisa melepas semuanya dan menganggap semuanya sampah. Selama aku bisa memperoleh Kristus, itu cukup bagi aku. Atau dengan kata lain, sadari ini. Kita harus sadar bahwa kebutuhan dan kehausan terbesar jiwa kita, itu adalah sebuah kehausan rohani. Dan kehausan rohani tidak bisa diisi dengan uang, hobi, seks, ataupun kegiatan apapun. Kenapa? Karena kehausan rohani itu hanya bisa diisi dengan Tuhan sendiri.
Saya akan tutup dengan sebuah quote saudara ya. Dan saya harap saudara ingat dengan quote ini. Kalau kita boleh selama 2 bulan, 3 bulan ini belajar tentang kitab Filipi, oke, dan kita belajar banyak tentang sukacita. Kalau saya bisa tutup giliran khotbah saya dengan ini, karena nanti yang menutup akan Pastor Cucu ya, Pastor Cucu dan Pastor Jerry ya yang nutup ya. Saya akan tutup bagian saya dengan ini saudara ya. Kita sudah mau menutup pembelajaran kitab kita tentang Filipi. Tinggal 1 minggu saja sisa. Let me close with this saudara. Kalau saudara benar-benar mau merasakan sukacita, kepenuhan, kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Serius, saudara benar-benar mungkin selama ini kalau saudara ngaku, saudara merasa, kok hidup aku nih gak sukacita, gak penuh, ada kekosongan yang something yang kurang. Lalu saudara tanpa sadar, saudara berusaha isi itu dengan hobi, dengan seks, dengan uang, dengan kesuksesan lebih lagi, dengan pujian dan pengakuan manusia, dengan pengharapan ke dalam manusia, dengan kenyamanan, dengan main games mungkin atau apapun saudara. Saya kasih tahu saudara, itu semua tidak akan bisa memuaskan saudara sebenarnya. Kenapa? Karena kepuasan dan kehausan kita yang sebenarnya, itu adalah sebuah kehausan rohani yang hanya Tuhan sendiri yang bisa isi. Sehingga kalau pada waktu saudara itu sadar ya, dan saudara itu secara rohani itu satisfied, secara rohani saudara itu puas, saudara itu akan jadi orang yang menyadari bahwa ternyata di dalam kehidupan ini sebenarnya kebahagiaan itu simple, saudara. Nah, kalau saudara itu punya sebuah konsep kebahagiaan itu yang sangat rumit dalam kehidupan saudara, perhatikan baik-baik. Bahwa saudara itu ngerasa kalau bahagia itu saudara butuh banyak hal, maka itu adalah indikasi bahwa sebenarnya saudara itu sedang haus rohani. Kita semua butuh yang namanya kasih. Dan kasih yang sejati itu bukan diberikan oleh dunia, barang, atau orang. Tetapi pada waktu saudara melihat Kristus dan di atas kayu salib, dia memberikan dirinya bagi saudara. Dan saudara menyadari itu. Hati saudara menangkap itu. Baru saudara bisa berkata, aku akan berikan diriku dan tubuhku di dalam segala situasi untuk Kristus. Buat para parents di tempat ini, kalau saudara adalah calon parents atau parents yang punya anak, siapa di sini orang tua yang pingin anaknya itu bahagia? Pasti ya saudara ya. Kalau ada di antara dia enggak, saya pengen anak saya menderita. Wah itu langsung sama Pak Untung, saudara mau enggak mau didaftarin seminar pernikahan dan parenting ya. Semua kita di tempat ini parents, kita pengen anak kita bahagia. Nah saya kasih tahu saudara ya, natur kita, sekali lagi tadi saya bilang, kebahagiaan itu datang di kelimpahan. Sehingga biasa natur alami parents, kalau kita ingin anak kita bahagia, yang kita ajar ke anak kita apa? Bagaimana untuk mendapatkan kelimpahan di dalam hidup, betul? Tapi sekali lagi, kalau kita mengerti prinsip ini, dan saudara pengen anak saudara itu nantinya hidup bahagia, maka sebenarnya saudara ya, nomor 1 yang saudara itu harus ajar anak saudara, itu bukan bagaimana cara mendapatkan kelimpahan, tetapi belajar mencukupkan diri. Bukan memberikan kepada anak kita segala sesuatu yang mereka mau, tetapi mengajar kepada mereka untuk bisa mencukupkan diri di dalam Tuhan, di dalam segala sesuatu. Perhatikan kata belajar. Paulus pun berkata, aku belajar mencukupkan diri. Jadi dengan kata lain ini bukan sesuatu yang secara alami kita bisa raih. Ini bukan secara alami yang kita bisa lakukan dengan hebat. Tapi adalah sesuatu yang kita harus pelajari di dalam kehidupan. Untuk kita bisa mencukupkan diri di dalam Kristus. Saya undang pemain musik Praise and Worship untuk kembali ke depan. Kita siapkan perjamuan kudus.